Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, membaca paper merupakan salah satu langkah penting baik ketika kita sedang mengerjakan penelitian ataupun ketika kita sudah memasuki fase penulisan penelitian. Ketika kita hendak mengerjakan penelitian misalnya, pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah kita perlu melakukan literature review. Kita perlu membaca hasil-hasil penelitian apa saja yang sudah dilakukan, sehingga kita dapat menemukan novelty atau gap dari kajian-kajian yang sebelumnya pernah dilakukan. Memiliki novelty merupakan salah satu kriteria utama ketika kita hendak menulis baik itu paper, disertasi, ataupun tesis. Di sisi lain, ketika kita sudah melalui fase penulisan, maka hasil penelitian sebelumnya itu merupakan salah satu poin yang kemudian perlu untuk kita bandingkan dengan hasil penelitian kita. Biasanya kalau di dalam sesi paper, maka kita akan masukkan hal tersebut di dalam poin diskusi. Nah, untuk menulis sebuah paper misalnya, kita memerlukan banyak sekali review terhadap penelitian sebelumnya. Untuk bidang saya misalnya, setidaknya saya perlu membaca sekitar 60 paper. Kalau kita hendak menulis disertasi untuk doktoral, maka jumlah yang perlu dibaca itu lebih besar lagi. Kita perlu membaca ratusan bahkan lebih ya, 300-an lebih paper untuk sebuah disertasi doktoral. Nah, karena jumlahnya yang masif, maka kita perlu untuk belajar untuk membaca sebuah paper dengan secara efisien. Nah, itu yang hendak saya ulas pada sesi kali ini. Jadi, ini adalah struktur umum yang biasa kita dapati dalam sebuah paper. Diawali oleh title, kemudian abstrak. Ini biasanya yang muncul ketika kita ngeklik di Google Scholar misalnya ya. Nah, kemudian kalau kita telaah lebih dalam lagi, di dalamnya itu ada introduction. Di introduction itu ada beberapa bagian utama ya. Yang pertama biasanya penulis akan menempatkan konteks ya atau problem identification, untuk kemudian diikuti oleh literature review, gap, dan selanjutnya paper contribution, objektif, dan seterusnya. Itu masuk dalam introduction. Kemudian di metodologi, penulis akan menjelaskan mengenai metode, data, prosedur, dan hal lain sebagainya, untuk kemudian itu hasilnya dipaparkan di bagian result. Bagian discussion itu akan meng-highlight sekali lagi poin apa yang dihasilkan dari result dan kemudian menginterpretasikan dan juga membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk kemudian ditulis dengan conclusion. Nah, itu struktur normal dari sebuah paper. Biasanya seperti itu kurang lebih. Nah, untuk membaca sebuah paper dengan secara efektif, menurut seorang profesor namanya Pete Carr, kita tidak perlu untuk kemudian membacanya secara berurutan ya, dari title, abstract, introduction, method, dan seterusnya sampai dengan selesai. Tetapi kita dapat memulainya pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, kemudian kita juga sekiranya paper itu tidak terlalu relevan dengan penelitian kita dapat stop dan kemudian kita coba cari paper yang lain. Hal lain yang kemudian perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk meng-highlight ya, dengan cara menuliskan di beberapa bagian paper yang kira-kiranya menarik sehingga kita dapat mencegah artinya kita membaca ulang paper yang sebelumnya, poin-poin yang sebelumnya pernah kita baca. Nah, apa saja urutan dari sebuah paper sehingga kita dapat membaca paper tersebut secara efektif ya. Ini adalah langkah-langkah bagian-bagian mana saja yang kemudian perlu kita baca terlebih dahulu dari sebuah paper. Setidaknya ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah kita melakukan dalam tanda kutip survei paper tersebut. Apakah paper tersebut kira-kira relevan dengan penelitian kita atau tidak. Hal ini dapat kita lakukan setidaknya dengan membaca judulnya, kemudian keywordnya apa saja, setidaknya kita screening apakah relevan atau tidak. Ketika itu relevan, maka kita melanjutkan lagi untuk membaca abstraknya. Ini bagian singkat ya. Abstrak itu kan bisa dibilang miniatur sebuah paper. Di dalamnya ada latar belakang, kemudian pendahuluan, bukan pendahuluan ya, artinya dia kenapa melakukan penelitian tersebut, kemudian metodologinya, resultnya, dan kemudian juga ada hasil dan juga implikasi dari kajian tersebut. Artinya itu adalah sebuah miniatur dari sebuah paper itu sendiri. Nah, jika paper itu menarik, abstraknya kira-kira masih relevan, maka kita lanjut lagi. Tapi kita tidak mulai dari bagian introduction, tapi kita langsung jump, kita baca di bagian conclusion-nya. Jadi di bagian conclusion itu merupakan bagian yang sedikit lebih lebar dari
abstrak ya, cakupannya lebih luas, tetapi tidak terlalu teknis bagaimana bagian metodologi ataupun bagian result. Nah, jika paper itu conclusion-nya menarik dan relevan dengan apa yang kita teliti, maka kita lanjut ke step kedua. Ya, kita baca lebih lanjut, kita lihat di bagian result dan discussion yang itu merupakan inti dari paper tersebut. Nah, untuk membaca result dan discussion, kita terlebih dahulu fokus kepada gambar atau figur atau tabel yang ada di bagian result. Karena bagian tersebut, gambar dan tabel tersebut merupakan focal point dari sebuah paper. Nah, ketika itu cukup menarik ya, kita kemudian melihat lagi membaca secara lebih holistik bagian result dan discussion ya. Nah, jika kemudian itu menarik lagi, kita coba kaitkan antara result discussion tadi dengan introduction. Kita kemudian di step 2 ini perlu untuk membaca bagian introduction. Kita coba cari kohesivitas antara introduction dan juga dengan discussion-nya. Nah, jika kemudian kita tertarik lebih lanjut, baru di langkah ketiga ini kita membaca lebih lanjut terkait dengan metode ya, metode apa yang kemudian dilakukan. Kalau saya pribadi pernah bahkan ya, bukan hanya membaca bagian metodologi, tetapi kemudian meriran ya, artinya dari data-data yang ada di paper tersebut kan dia menyebutkan sumbernya ya. Saya ambil sumbernya, kemudian saya gunakan metodologinya dan kemudian saya rerun lagi gitu. Karena salah satu asas penting dari sebuah paper itu seyogianya paper tersebut memiliki asas replikasi. Artinya ketika peneliti lain itu hendak melakukan penelitian yang sama dengan data yang sama, seharusnya dapat menghasilkan hasil yang sama. Nah, pada kasus saya ternyata memang kemudian hasilnya sama gitu ya. Nah, itu rekan-rekan ya. 3 langkah penting untuk membaca sebuah paper dengan efektif. Kalau sudut pandang saya pribadi, salah satu aspek lain yang kemudian perlu kita perhatikan adalah dari aspek waktu. Sebaiknya kita membaca pada saat konsentrasi kita masih penuh. Kalau saya biasanya rutin membaca paper ketika masih kuliah doktoral itu pada saat pagi hari sebelum mengerjakan aktivitas lain ya, aktivitas riset lain seperti misalnya running model ataupun merevisi tulisan gitu. Saya menyempatkan diri untuk membaca paper ya, karena pada saat waktu pagi hari kita masih pikiran masih fresh ya, karena untuk membaca paper itu kita memerlukan konsentrasi yang penuh. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan mengenai cara membaca paper secara efektif menurut Profesor Pitkal. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.